Halo semuanya. Hai. Di sini kita udah siap nih buat ngobrol-ngobrol santai tentang pergesekan salah satu budaya lokal dengan Islam yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, kenalin nama aku Pramesti dari Prodi Manajemen dengan NPM akhir 167 dengan rekan aku. Halo, perkenalkan nama saya Kenji dari Prodi Akuntansi NPM akhir 088. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. Yang pertama kita boleh kenalan dulu dong dengan Kak siapa? Halo, saya Salwa dari Prodi Akuntansi NPM terakhir 073. Halo, aku Nazwa dari Prodi Hukum dengan NPM akhir 190. Aku Cayantari dari Prodi Administrasi Publik NPM akhir 112. Halo, kenalin aku Yunia, aku dari Prodi Akuntansi dengan NPM akhir 112. Oke, kakak-kakak di sini nih udah siap nggak sih buat kasih opininya tentang hal-hal tadi yang udah kita sebutin di awal? So, sebelum itu budaya di Indonesia tuh banyak banget. Dan di sini kita mau bahas tentang pergesekan atau akulturasi budaya lokal yang ada di Indonesia dengan Islam. Kita butuh nih opini-opini dari 4 kakak ini yang menurut kakak tuh gimana sih tentang hal tersebut. Kita bisa mulai dari Kak Yunia ya. Coba, menurut kakak gimana sih? Menurut opini aku sendiri ya, tentang bulan satu suro. Tentang bulan satu suro. Ya, dengan kaitannya dengan Islam, bulan suro itu malah dianggap bulan suci, di mana umat Islam itu disuruh banyak beribadah, seperti contoh sholat malam, habis itu perbanyak baca Al-Quran. Nah, tetapi kebalikannya nih dengan budaya Jawa, itu malah bulan suro tuh dianggap bulan sakral. Kenapa sakral? Karena mengundang para makhluk yang beda alam dengan kita itu datang ke rumah kita. Nah, kita juga dilarang untuk berpergian keluar rumah jauh karena nanti bisa menimbulkan bencana. Seperti kasus yang kemarin nih, ada kereta api yang bertabrakan langsung dengan truk. Dikarenakan supir truk itu mengantuk, makanya menimbulkan sebuah bencana meskipun tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Nah, dipercaya juga pada bulan suro ini, kata orang-orang terdahulu, nenek moyang kita, itu bisa membuat rezeki kita tuh semakin surut. Jadi kayak jualan-jualan tuh semakin sepi gitu pada bulan suro ini. Nah, seperti itu pendapat saya. Nah, berarti ternyata kereta yang lagi viral kemarin tuh dikaitin sama salah satu malam suro nggak sih? Iya, betul. Oke, I see. Dari Kak Yunia itu aja. Iya. Oke. Lanjut kita ke opini kedua dari Kak Tari. Menurut Kak Tari gimana sih? Kalau menurut aku ya, salah satu budayanya tuh megengan. Kan kita kan udah punya tradisi sebelum nyambut bulan puasa kan ada megengan toh. Nah, kalau di Islam itu kan megengannya mungkin cuma berdoa bersama-sama, terus juga nyekar gitu toh. Nah, kalau di Jawa itu ada istilahnya kayak bawa makanan dari rumah terus kan dikumpulin jadi satu. Terus juga kita tuh disuruh nulis kerabat kita yang udah meninggal, nanti didoain jadi satu. Terus juga akhirnya kan terakhir dari doa, terus pokoknya terakhir doa bersama itu kan kita ada makan-makan juga. Nah, terus juga kalau megengan itu ada makanan yang paling yang paling khas banget gitu loh. Tahu kan? Tahu. Apem. Nah, kue apem. Enak banget gak sih? Dah. Kan kalau kita tuh harus ada apem ya kan kalau megengan ya, itu kan wajib udah sih itu. tradisi banget kan. Kalau menurutku itu aja sih. Nah, maka dari itu sebelumnya tuh kan kita ada megengan nih. Nah, di sisi lain kita ada kayak doa bareng untuk minta ke Allah supaya nanti kita di bulan Ramadan lancar-lancar aja gitu kan, tanda kutip gitu. Selain itu kita juga bisa mempererat persaudaraan kita sama warga-warga yang di kampung gak sih? Kita bisa makan bareng, kita bawa-bawa kayak jajan yang bisa kita tukerin, sharing ke mereka gitu kan. Jadi itu salah satu budaya yang mungkin udah ada dari zaman dulu dan sampai sekarang masih ada nggak sih, ya kan? Kita tunggu bulan Ramadan tahun depan ya. Oke, selanjutnya nih. Oke, dari opini tadi menarik banget ya tentang pergesekan budaya. Nah, selanjutnya menurut kakak sendiri pergesekan budaya Islam ada di Indonesia ini kayak gimana? Oke, kalau dari aku sendiri ya, mungkin
aku bakal ngambil pernikahan. Pernikahan ini kan biasanya banyak adatnya ya, ada adat Jawa, adat Sunda, ataupun adat Betawi gitu. Tapi sebenarnya pernikahan dalam Islam tuh gak perlu tuh pakai adat-adat yang 3 itu ataupun adat lainnya. Kalau dari Islam sendiri ini pernikahan tuh cukup dengan lamaran, lalu setelah itu ijab kabul, sah, udah sah nih, udah cuman stop di situ. Nah, kalau dengan adat sendiri nih lumayan banyak ya tahapannya, nggak kayak pernikahan yang dianjurkan di Islam. Kayak dari awal itu biasanya suka ada pingitan, itu dipingit kayak pasangan 2 ini tuh nggak boleh bertemu gitu selama beberapa hari. Terus setelah itu ada tukar cincin, acara tukar cincin. Nah itu sebenarnya tuh nggak ada tuh dalam Islam, tuh nggak perlu, nggak dianjurkan. Terus resepsi mungkin ya, yang kayak makan-makan di acara besar, dibuat acaranya jadi besar gitu, terus mengundang banyak orang, itu sebenarnya nggak perlu. Kayak ya menurut aku juga nggak sih? oh iya, siraman. Itu salah satu mungkin kayak nggak perlu gitu Nah kan, iya, kalau di Islam itu nggak dianjurkan. Menurut aku itu aja sih tentang pernikahan ini. Oh ya, berarti menurut Kak Nazwa ini tadi pergesekan budayanya nih, pertama yang pernikahan tuh kan awalnya cuman ada ijab kabul, terus akhirnya sah. Terus kalau di dalam pergesekan budayanya sendiri ada budaya-budaya tambahan kayak tadi apa? Ya ada Jawa, ada siraman dan lain sebagainya kayak tukar cincin. Oke, selanjutnya menurut Kakak pergesekan budaya yang Kakak ketahui ini apa ya? Saya ambil contoh dari tahlilan. Setelah orang meninggal itu kan semestinya habis setelah kubur itu cukup didoakan, bisa dari sholat maupun bisa kirim doa melalui sholat. Nah kalau di budaya kita nih ada istilah kayak 7 harian, 40 harian, dan 100 harian. Itu udah termasuk budaya di lingkungan kita ini, karena 7 harian itu juga ada kirim doa dan ada berkat juga, istilah berkat. Oh, kayak makan bareng gitu. Iya, nggak sih? makan bareng. Setelah doa kita makan bareng, terus kita bakal dikasih berkat sama yang punya hajat. Ya, betul. Dan mungkin dipercayai juga kalau arwah dari orang meninggal itu masih ada di lingkungan kita. Jadi ibaratnya kita kirim doa 7 harian, 40 harian, dan 100 harian. Sudah. Oke, berarti menurut Kak Salwa tadi apa tadi? Pergesekan budayanya tuh ini tadi tahlilan. Ya, Seharusnya kita bisa kayak cuman doain lewat setelah sholat atau apapun itu, dan tapi di budaya kita bisa kayak ngadain tahlilan 7 harian, 40 harian, 100 harian, bahkan 1 tahunan tuh ada kan. Nah itu dipercaya untuk menghormati arwah yang udah meninggal dan minta doa kepada Allah biar mereka tuh tenang di sana. Padahal sebenarnya tuh lewat doa aja udah bisa kan. Nah budaya yang ada sampai sekarang bahkan masih kental banget kan saat ini. Berarti kesimpulannya dari zaman dulu tuh kalau ada orang meninggal tuh ya udah cukup didoakan. Tapi kalau adat yang ada di Indonesia sendiri ada adat kumpul, ada kumpul-kumpul nanti makan, terus sebelumnya mendoakan dulu gitu. Bener banget. Dan itu tadi salah satu budaya-budaya yang udah dijelasin dengan teman-teman kita yang ada pergesekan atau akulturasinya di Islam, dan itu sangat menarik banget. Sebenarnya masih banyak banget budaya yang ada di Indonesia yang ada pergesekan dengan Islam, tapi itu tadi salah satu yang udah kita sebutin, dan itu tadi membuktikan bahwa pasti ada pergesekan dari salah satu budaya Indonesia dengan Islam sih. Gimana Kak Kenji? Ya menurut saya ya ternyata cukup banyak ya, soalnya setahu aku tadi pergesekan budaya itu yang aku ketahui dari keempat mereka tuh cuman yang ada di pernikahan. Kalau kayak malam satu suro, terus ada megengan sama tahlilan saya juga masih tahu, cuman yang 2 tadi belum pernah denger. Ya itu menarik banget sih kalau dari pendapat mereka. Iya, tadi sih yang perlu di-highlight dari pernikahan. Sebenarnya kalau zaman sekarang pernikahan tanpa adat itu kurang meriah sih kalau kata orang, ya nggak sih? Jadi mau nggak mau kita harus ikut adat. Bahkan yang orang Jawa pun bisa pakai adat Sunda kan? Iya kan? Untuk memeriahkan pernikahan tadi. Yang sebenarnya kalau mau lewat KUA, doa bareng itu mah udah sah aja kan? Nah itu tadi yang perlu kayak menarik banget tuh di pernikahan tadi sih. Nah mungkin ada tambahan dari kakak-kakaknya tentang opini yang tadi? Udah cukup sih, itu sangat membantu
Mungkin informasi yang udah kita kasih tadi bisa bermanfaat untuk kalian-kalian semua yang dengerin podcast ini. Dan gimana Kak Kenji? Oh iya, mungkin cukup sekian aja dari kelompok kita. Kalau maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.